balik lagi nih sama gua Effendi, si YouTuber cupu. Nah, masih di edisi karantina nih. Dan gue pengen kasih tahu lu kalau hari ini gua bebas. Jadi hari ini hari terakhir gua. Jadi buat kalian yang belum tahu, maksudnya kayak gimana sih rasanya di karantina selama 14 hari di dalam satu ruangan sempit ini dan gimana caranya gue bisa sampai kena karantina. Ntar kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Nanti gue cantumin di linknya. Oke, di video kali ini sebenarnya ada satu yang pengen gue share ke kalian. Jadi, kalau kalian yang sebenarnya kalian tahu ya, selama di karantina ini, gue itu semakin dekat hubungannya itu sama si yang namanya online shop. Nah, jadi biasanya tuh kan setelah gue kerja di siang sampai sore, nah malamnya itu gue mulai tuh browsing di sini. Gue cari gadget-gadget apa sih yang bisa menunjang buat iPad gue ini. Dan setelah gue pikir-pikir, gue ketemu nih 3 aksesoris yang sebenarnya itu ini tuh sebenarnya bisa menghemat atau menyelamatkan kantong kalian nih dari kejamnya harga-harga aksesoris Apple nih. Jadi apa aja sih 3 aksesoris itu? Yaudah, nanti kita langsung lihat aja ya videonya. Tuh. Nah, nih gue kasih lihat nih kisi-kisinya. Ada apa aja sih? Sebenarnya di samping itu, kalau kalian tahu nih 3 device ini, kenapa gue suka? Karena gue milih ini multi device. Maksudnya apa sih multi device? Artinya nih kalian bisa pakai ini nggak cuma di iPad kalian doang. Kalian bisa pakai mungkin di laptop kalian atau misalnya kalian punya tablet yang lain, Android dan segala macam. Jadi ini satu bisa dipakai buat di semua device. Enak kan? Jadi seperti apa detailnya? Langsung aja yuk kita cus. Yang pertama nih, aksesoris yang buat nemenin iPad Pro gue ini, pertama itu gue pilih adalah keyboard wireless. Nah, kenapa sih keyboard wireless ini gue suka? Jadi ini brandnya itu Logitech K380. So ada 2 poin sih yang gue emang suka banget sama keyboard ini. Yang pertama itu kayak yang udah gue bilang di awal, keyboard ini itu multi device. Maksudnya apa? Jadi nih, misalnya lu pakai ini connect di iPad, misalnya ini kalau kalian lihat ini pun juga bisa up to 3 devices. Jadi ada 1, 2, 3. Jadi misalnya kalian setup satu itu buat iPad, habis itu kalian bisa setup lagi 2 itu buat laptop kalian, 3 itu misalnya ada tablet atau mungkin ke HP kalian pun juga bisa kalian connect sama keyboard wireless ini. Dan gampang, kalian tinggal pencet satu untuk pertama kali konfigurasinya ya. Kalian tinggal pencet satu, terus dia ntar bakal searching, tinggal aktifin Bluetooth aja, ntar bisa connect. Jadi kalau kalian udah pair tiga-tiganya, kalian tinggal pencet 2, otomatis kalian bisa lanjut ke laptop misalnya. Kalau misalnya kalian pencet 1 atau 3, kalian bisa lanjut ke iPad kalian dan selanjutnya. Nah itu poin yang pertama tuh yang menurut gue penting banget. Yang kedua itu adalah bentuknya kecil banget. Kalau kalian lihat nih bentuknya kecil, enteng banget. Ya walaupun emang agak kecil-kecil tombolnya, tapi ya namanya ini kecil, enak, portable. Jadi kalau kalian mau travel atau bawa kemana aja itu gampang banget, nggak makan banyak tempat sih ininya. Dan dia itu udah pakai, jadi dia pakai baterai di sini kalau kalian lihat A3. Terus ya pokoknya ini the best deh buat gua. Keyboard ini gue beli sekitar $37. Dan kalau dibandingin sama Magic Keyboardnya Apple yang harganya $129, kita bisa hemat sebesar $92 loh. Atau kalau dirupiahin sekitar 1 jutaan. Gile, lumayan banget kan? Duitnya bisa dijajanin apa kek?
yang selanjutnya nih, ya yang namanya ada keyboard wireless, pasti nih sepasang sama mouse wirelessnya. Sama mouse gue ini mereknya itu pakai Logitech. Logitechnya itu Logitech MX Anywhere 2S. Nah ini pakai Bluetooth juga, dan again dia bisa connect ke up to 3 devices. Jadi ini buat temenin keyboard wireless kalian nih. Jadi pindah ke satu device ke another device gampang. Nah, tinggal pencet di sini. Kalau kalian lihat di bawahnya itu ada 1, 2, 3, artinya kalian bisa connect ke 3 devices. Terus selanjutnya yang gue suka itu ini mouse-nya juga nggak terlalu gede ya. Nah ini lumayan pas lah, nggak kayak mouse gaming itu yang lumayan gede. Jadi sama, kenapa gue suka karena ini kecil dan portable banget, bisa lu bawa buat travel juga. Nah habis itu ini dia nggak pakai baterai, dia bakal ngecas. Kalau kalian lihat di sini itu dia ada mini USB buat ngecas, tapi tenang, sekali ngecas dia bisa up to sampai bulanan deh pokoknya. Jadi kalian gak usah sering-sering ngecas. Cuman satu yang agak gua kurang suka dari sini itu, mungkin beberapa dari kalian itu tahu yang namanya mouse sekarang kalian bisa klik nih scrollnya. Dan biasanya kalau kalian lagi browsing, kalau kalian klik tengah scrollnya itu dia bakal ngebuka tab baru. Atau kalau kamu lagi di tab 1 atau 2 ini, kalian klik ini dia bakal close tab di browsernya. Sayangnya ini nggak bisa. Klik ini tuh cuman buat aktifin hyper scrollnya. Jadi kalau klik lagi jadi scroll biasa. Jadi mereka ada satu tombol lagi di sini. Ini yang bakal ngegantiin fungsi dari tadi scroll tengah ini. Jadi sebenarnya cuman masalah kebiasaan aja sih. Untuk harga, mouse ini termasuk mahal sih menurut gue ya. Waktu itu gue beli $79. Dan kalau di compare sama Magic Mouse punyanya Apple, ya itu sekitar $99. Jadi kita bisa hemat sekitar ya $20 lah. Kalau dirupiahin kira-kira 200 ribuan. Nah, buat yang terakhir nih, device yang paling menurut gua sangat bikin benefit kalau kalian punya ini. Walaupun sebenarnya ini harganya lumayan mahal, tapi kalau kalian compare sama misalnya kalian beli iPad Pro yang 1 tera, lebih baik gua saranin kalian beli ini dia. Ini namanya SSD eksternal. Lihat, bentuknya kecil banget. Jadi yang kalian bisa lakuin ini, kalian ini pakai USB C juga di sini. Kalian sambungin ke iPad Pro kalian, udah otomatis kalian punya external hard disk tambahan 1 tera. Nah, enaknya lagi speednya itu cepet banget. Ini bukan HDD ya, tapi ini SSD. HDD itu kalau kalian compare HDD itu sama SSD itu bisa lebih cepat 4 sampai 5 kali lipat speed buat copy sama transfer file datanya. Jadi ini oke banget menurut gua. Daripada kalian itu beli iPad Pro yang 1 tera, mendingan kalian beli aja yang agak-agak bawah storage-nya atau agak tengah. Habis itu kalian invest aja sama ini. Harganya pasti lebih beda jauh dan bakal nyelamatin kantong kalian. Tuh, gila kan? Kalian bisa sampai hemat 10 juta loh kalau kalian pakai aksesoris-aksesoris yang tadi gua rekomendasiin buat temenin iPad Pro kalian ini nih. Oke, ya udah kayaknya segitu aja sih ya reviewnya, nggak usah terlalu detail-detail lah. Kalau kalian mau yang detail, kalian komen di bawah. Nanti gue coba bales. Gue kasih rekomendasi video-video dari channel lain deh yang lebih detail. Yaudah, gue mau packing dulu ya. Gue mau balik hari ini. Akhirnya gue bebas setelah 14 hari gue di karantina di kamar hotel ini. Untungnya gue nggak ada simptom kayak batuk-batuk atau demam kayak gitu. Jadi gue udah bisa balik sih. Oh ya, jangan lupa ya giveaway-nya ya. Masih ada, gue tunggu ya seminggu lagi deh. Udah gitu aja, jangan lupa subscribe, komen, share video-videonya. Bye-bye. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo.
Ah, oh, oh, sih.